Oke, selamat datang di channel Cafeto ya. Tapi bukan Cafeto yang propersi itu. Oke, sesuai janji gue ya di DM Instagram. Soalnya banyak teman-teman di Instagram nge-DM pengen tahu cara gua nyaduh di rumah itu kayak gimana kalau nggak pakai timbangan sama nggak pakai termometer. Soalnya katanya mereka itu di rumahnya nggak punya timbangan, nggak punya termometer, jadi hasilnya nggak enak katanya gitu. Ya udah, gue kalau bikin di rumah kayak gini gitu. Kalau rasanya enak nggak enak ya tergantung orangnya sih sebenarnya gitu. Kalau di rumah gue pakai manual grinder ini dari Reverse. Nih, Reverse. Terus kompornya gue pakai mini burner, mini gas. Terus gue pakainya Tiamo Teko leher angsa. Ini stand buat si mini gas. Terus pakainya V60 yang 01. Ini keramik. Filternya juga yang Hario yang 01 juga. Terus airnya gue pakai satu gelas itu sekitar 200 ml lah, 200 ml. Nah nanti si kopinya itu gue pakai sendok makan yang gede, gue pakainya 2 sendok. Jadi nanti 2 sendok dimasukin, 2 sendok itu kira-kira 15 gram lah. Jadi kalau dibulatin tuh ya 15 gram kopi, airnya kira-kira 200 ml gitulah. Nanti suhu airnya itu gue pakai mendidih banget gitu. Nah jadi biasanya gue kalau bikin di rumah tuh lihat dulu grindernya itu bersih atau enggak gitu. Kalau kotor ya dibersihin gitu, cek bersih atau enggak. Nah ini kalau kotor juga itu pengaruh kan gitu ke rasanya. Sebab bekas sebelumnya pakai nggak dibersihin, terus kita pakai, begitu hasilnya udah beres rasanya nggak enak ya mungkin dari situ juga gitu. Oke, sebelum giling kita sambil nyalain, karena ini yang paling lama masakin air pakai ini lama. Wow, sip. Lupa. Oke, kita masukin airnya. Ya dimasukin. Udah, kita gedein kopinya. Oke, sambil nunggu apinya gede, sambil nunggu airnya mendidih, gua pasang ini 2 sendok. Gue sekarang pakai manglayang natural, pakai 2 sendok. Dua sendok segini ya. Dan jatuh. Satu lagi.
Oke, kita masukin aja. Udah 2 sendok, sekitar 15 gram. Ini green size nya medium, kalau di mesin medium ya. Oke, sambil kita tunggu airnya, kita gedein lagi biar cepat. Oke, kita giling. Ini harus segera langsung ditutup ya, biar udaranya nggak masuk. Oke, giling. Oh iya, buat yang belum tahu, Cafeto itu suatu kedai kopi di Bandung. Lahirnya tahun 2013. Alhamdulillah bisa bertahan ya sampai sekarang, sampai tahun 2020. Makin hari di Bandung itu semakin banyak kedai kopi, semakin banyak roastery, coffee shop, wah babalatap lah pokoknya, pure. Terus channel ini juga dibikin itu karena banyak yang nodong ya di dunia nyata sana. Bang, bikin video dong, tutorial apa ke gitu. Nah, udah beres. Udah beres, tapi airnya belum beres. Belum. Kita gedein lagi. Nah, channel YouTube ini dibikin karena banyak yang minta ya, terutama dari Instagram juga banyak yang minta. Karena dulunya juga gue janji mau ngadain kelas kopi, kelas barista, kelas roasting atau kelas apa, nggak jadi. Banyak yang bilang channel nggak jelas gitu, judul channelnya apa, isi videonya apa gitu. Ya memang nggak jelas sih, guanya aja belum ngejelasin gitu ya. Tapi ya sekarang tadi udah gua jelasin kalau di video ini adalah aktivitasnya Cafeto, ada balap speed off-road, sprint rally, ada e-sport juga, simulator sim racing, terus ada aktivitas di kedai kopinya, ada di roasterynya, ada di kebunnya juga gitu. Begitu. Kalau dibilang nggak jelas sih, emang dari dulu Cafeto emang nggak jelas sih terkenalnya, apalagi yang punyanya orang gila, nggak jelas orangnya gitu. Nah, ini udah mau mendidih nih. Ini panas. Nah, udah mulai kan. Nah, gua kalau bikin di rumah nunggu dulu gini, segini sekitar 87 derajat lah, udah kayak dukun lah. Kita matiin ya, yang dimatiin. Oke,
kita tunggu 1 menit lah, hitung dari sekarang, hitungnya. Aduh, gua nggak ada stopwatch ya, bebas lah hitungnya, mau dalam mati mau dalam apa juga bebas lah. Oke, sambil nunggu 1 menit ini kita pinggirkan dulu. Ini kosong, salah buka. Nah, ini medium lah, ya. Nah, kalau udah ya tinggal dimasukin ke filternya. Tadi ini berapa? 15 gram, sekitar 15 gram, 2 sendok makan. Oke, udah 1 menit lebih kali ya, udahlah. Apa kalau 1 menit lebih, kira-kira sekitar 85 derajat lah kayaknya sih, itu juga. Cuman gua kalau nggak ada timbangan, nggak ada termometer ya gitu, dikira-kira gitu. Oke, kalau udah gini, gua nggak dibasahin si paper filternya. Di channel lain mungkin banyak ya yang ngebahas paper filter harus dibilas atau harus dibasahin. Kalau gua sih pilih enggak sih gitu. Katanya kalau nggak dibilas rasanya bakal rasa apa, filternya itu katanya. Cuman ya gua mah pengennya nggak dibilas aja sih. Sengaja biar gue pengen nyobain rasa kertas tuh kayak gimana gitu. Oke, kalau udah gue biasanya langsung tuang, langsung aja. Nah, nuangnya mau muter gini ke kanan mau ke kiri itu bebas lah, terserah. Terus nuanginnya mau 2 kali, 3 kali, sekali, 4 kali, 5 kali, 6 kali itu bebas lah, terserah. Mau nuanginnya pendek, mau nuanginnya di atas gini, terserah lah. Mau gini, mau bikin lope juga gini, ya terserah, bebas. Gitu. Kita tuangin sampai habis airnya. Karena menurut gua tuh, ya menurut gua sih ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kalau bikin kopi. Mau kesini juga ya terserah. Gitu menurut gua sih itu juga. Karena ada yang bilang, bikin kopi harus netes banget kayak gini misalkan, biar bodinya keluar, biar apanya keluar, ya terserah lah gitu. Mau banyak ini ya terserah juga gitu. Dah kita tungguin. Oke, kalau sudah ya sudah. Oke, jadinya berapa nih? Sekitar 170 mili lah jadinya. Yield. Nah, kalau orang profesional di kopi itu nyebutnya yield katanya.
hasil dari total hasil air seduhannya itu disebutnya yield katanya. Kalau gue nyebutnya ya ini aja lah, hasil akhirnya 170 ml. Oke, kalau udah beres nyeduh, gue biasanya langsung dibersihin biar nggak lupa, karena gue orangnya pelupa gitu. Nah, ini di Instagram lagi di giveaway. Kalau mau ikutan, follow aja ke Instagram Cafeto. Lumayan kan reverse. Gue giveaway itu nggak apa ya, jarang pakai sih, bukan nggak pakai, jarang pakai, karena gue lebih banyak di luar rumah daripada pas nyobain di kedai kopi. Enak diseduhin barista. Pas beli beansnya nyobain di rumah bikin sendiri nggak enak gitu kan. Ya, itu mah nggak pede aja orangnya gitu. Tapi menurut gua sih ya, menurut gua nih ya, kalau mau beli beans buat di rumah, cari yang bentuknya masih biji, terus yang masih fresh gitu. Masih fresh tuh masih apa ya, masih baru banget, beres di roasting lah gitu. Jadi kalau disimpan di rumah kan lama tuh, habisnya lama gitu, karena yang jual kecil gini jarang gitu. Terus saran gua mah kalau udah beli di packaging gitu, mending dipindahin ke toples yang lebih kedap gitu. Kalau soalnya banyak di luar si aluminium foilnya itu grade-nya itu beda-beda gitu. Kebanyakan grade-nya itu yang tipis. Kalau grade-nya bagus sih nggak masalah nyimpen di sini gitu. Cuman yang masalah kan grade-nya yang rendah dan dia nggak bisa tahan lama. Nah, mungkin salah satu faktor penyebab nggak enaknya tuh masalah freshness kopinya itu. Terus yang kedua masalah rasio yang tadi, terus green size, terus suhu airnya juga gitu. Jadi faktor yang menurut gua penting itu adalah si biji kopinya itu, green size, rasio, sama suhu air. Menurut gua sih itu yang paling penting, yang harus diperhatiin di rumah gitu. Kalau nggak punya timbangan, kalau nggak punya termometer, ya kalau gua sih punya. Sombong amat. Beresin lagi semua. Kalau udah diberesin semua, jangan lupa subscribe, karena nanti bakal bahas soal nyeduh yang lebih advance, ngebahas ngerosting, ngebahas di kebun. Ya kalau subscribernya udah banyak, kalau yang nontonnya banyak. Oke, thank you.